Tiga kesalahan utama yang biasanya dilakukan oleh orang-orang miskin. Yang pertama, orang miskin tuh nggak punya yang namanya tujuan. Yang kedua, orang miskin tuh nggak punya yang namanya perencanaan. Dan yang ketiga, orang miskin tuh nggak punya yang namanya tuh visi. Permasalahan utama tadi itu saya ambil dari macam-macam literatur dan pengalaman subjektif pribadi saya. Karena di Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya ya enggan dalam literatur-literatur dan maunya tuh mendapatkan fakta yang sudah jelas ada di depan mata tanpa dikaji lebih dalam. Pasti kalian sering yang namanya melihat kesenjangan sosial dalam bermasyarakat. Mulai dari makan yang beda. Di sini kita makan 2 juta itu untuk sebulan. Tapi di luar sana orang-orang pakai 2 juta itu cuma untuk sehari. Dan pernah gak sih kalian kepikiran kalau hidup ini gak adil? Dan kenapa ini bisa terjadi? Di sini kita masuk ke dalam definisi kesuksesan. Kesuksesan sebenarnya bukan cuma hal finansial, tapi kesuksesan itu juga tentang kebahagiaan pribadi, kebebasan, dan lain sebagainya. Dan dalam kesuksesan itu, ya kita nggak bisa muluk-muluk. Kalau memang pada dasarnya kita butuh yang namanya financial freedom, yang dimana untuk mencapai kebahagiaan kita perlu bebas dari materialis. Di sini aku ngerangkum 3 pendapat dari orang-orang terkaya, mulai terkaya di Indonesia maupun orang terkaya di luar negeri. Di sini kita mulai dari Elon Musk. Di dalam hidupnya, Elon Musk mengartikan life is short for long damn gods, yang artinya hidup ini terlalu singkat untuk dendam jangka panjang. Yang dimana kata-kata dari Elon Musk ini, orang yang nomor 1 terkaya di dunia, hidup ini gak cukup banyak waktu untuk dia berdiri. Karena memang pada dasarnya yang gampang habis di dalam kehidupan itu adalah waktu. Kita punya 24 jam dalam sehari. Kita habiskan 7 jam itu untuk istirahat. Dan sisa jam selanjutnya kita pakai untuk belajar. Tapi beberapa orang memakai ini hanya untuk buang-buang waktu. Mulai dari scroll media, melihat quotes-quotes bijak, tapi nggak melakukannya. Yang dimaksud dalam quotes dari Elon Musk ini, jangan pernah ngebuang waktu untuk hal-hal yang berguna, yang nggak berguna. Karena pada dasarnya, waktu itu terlalu singkat. Dan sayang jika kamu makanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Aku ambil ini dari Warren Buffett, yang dimana dia pernah bilang, seseorang sedang duduk di tempat teduh hari ini, karena seseorang menanam pohon sejak lama. Dalam kata-kata dari Warren Buffett ini adalah sebuah motivasi. Kalau memang orang-orang yang sukses yang kita lihat sekarang di dalam sosial media ataupun di dunia asli, orang-orang itu sudah menanam investasi-investasi di berbagai macam saham ataupun investasi diri. Dan dia menuai itu gak cukup hanya sehari, tapi itu sudah lama. Dan dari Warren Buffett ini kita belajar, pada dasarnya semua hal itu gak ada yang namanya instan. Semua hal itu ada prosesnya, step by step. Gak ada yang namanya bayi tiba-tiba tuh langsung jadi dewasa. Dia tuh butuh jadi remaja, butuh jadi pemahaman yang lebih, dan prosesnya itu tidak hanya sehari atau 2 hari, tapi butuh bertahun-tahun untuk menuai apa yang dia pelajari.
pertama atau nomor satu terkaya di Indonesia. Yang dimana dalam kata-katanya dia pernah bilang, jangan pernah merusak kepercayaan orang lain, karena itu fondasi bisnis, serta pentingnya karakter dan iman untuk bisnis lintas generasi, bukan hanya harta warisan. Dalam kata-katanya, yang dimaksud dalam sini bahwasanya kita harus punya integritas yang kuat. Karena dalam menjalankan sesuatu bisnis, kita butuh namanya kepercayaan seseorang. Dan ketika kita mengecewakan kepercayaan itu, maka untuk melobbying ataupun berbisnis lagi dengan orang yang sama, itu bakalan susah. Integritas kita dalam dunia bisnis akan tercoreng. Dan kata-kata ini mengingatkan kita bahwasanya mulutmu adalah harimaumu. Salah kamu buat ngomong, kamu bakalan terkena dampaknya tuh nanti. Bakalan susah dipercaya sama orang karena integritas kamu yang di mata orang tuh, oh ini dalam dunia bisnis tuh gak bagus. Dan hal-hal yang kayak gitu yang bakalan ngebuat kamu ngalamin yang namanya penurunan buat melangkah lebih bagus di dalam dunia bisnis. Dan dari beberapa pendapat dari orang-orang yang sudah sukses dalam financial freedom, pada dasarnya kesuksesan itu, kalau dari pendapat-pendapat tadi ya, kita harus tahu integritas kita tuh di mana, dan kita harus mendalami skill yang kita punya. Dari berbagai macam yang kita punya skillnya, kita kembangkan. Dan yang kedua, kita nggak bisa punya integritas jelek dalam dunia bisnis, karena pada dasarnya integritas ini ngebantu kita untuk membangun fondasi di dalam dunia bisnis. Dan yang harus kita latih, jangan pernah menggunakan waktu hanya untuk sia-sia. Kembangkan mulai dari hal-hal yang kamu tidak tahu sehari-hari, kamu coba buat mempelajari hal-hal baru, mulai dari skill baru, pengalaman baru, experience, hal-hal yang memang menurut kamu ini adalah passion saya, dan jalani itu dengan disiplin maupun perencanaan yang sesuai. Dan apalagi orang-orang yang sukses dalam financial freedom itu nggak pernah yang namanya membuat kesalahan, itu ngerasa semuanya ini gagal, everything is bad. Tapi mereka yang sukses dalam dunia financial freedom menganggap kalau kesalahan itu adalah pembelajaran. Pada dasarnya semua orang bakalan salah dulu dalam mempelajari hal-hal yang baru. Tapi setelah kesalahan itu dilalui, mereka nggak mungkin ngalamin kesalahan yang kedua. Orang-orang yang sukses dalam financial freedom, mereka sudah paham terhadap hal-hal itu. Semakin banyak kesalahan dalam konteks kesalahan-kesalahan yang lain, bukan hal yang sama, itu semakin ngebuat dia dapat experience baru, membuat pembelajaran baru dalam hidupnya. Dan itu step by step bakalan nuntun ke tujuan dia. Dan dari berbagai macam pendapat ini, kita harus bertumpuan pada tujuan yang jelas. Karena kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, kita mampu buat tahu planning arahnya ini mau kemana. Gimana cara kita buat nentuin step by step dalam membuat keputusan di dalam hidup. Dan yang ketiga, setelah kalian mulai tahu step by stepnya, perencanaan yang baik, tujuan yang fokus hanya satu, kalian harus disiplin dalam hal itu. Karena semuanya akan sia-sia kalau kalian berhenti di tengah jalan. Dan semua pengalaman itu bakalan terbuang gitu aja. Dan kalau hal ini bermanfaat, bantu buat di like dan share ke teman-teman kalian. See you next time.